ku menemukan dirimu. Terpikat pesona Hot Duda. Bab 010. Widuri terima beres, dia sudah memiliki paspornya sendiri. Satu hal yang tak pernah terpikirkan olehnya kalau ia akan memilikinya. Widuri tak pernah berencana bepergian ke luar negeri, kecuali dia selalu memimpikannya bisa terbang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan sekarang, Widuri telah memiliki akses pas untuk bepergian ke luar negeri. Bersama Biantara Perkasa, seluruh dunia pun bisa ia jelajahi jika memang ia mau. Kita akan dijadwalkan tiba di Bandara Zurich sekitar jam 12 siang waktu setempat, karena mungkin saja nanti kamu jet lag. Sebelum ke destinasi selanjutnya kita akan menginap satu malam di salah satu hotel dekat bandara. Next day, kita akan ke Zermatt, di sana kita akan tinggal di kabin kayu di lembah dekat danau. Bian menjelaskan jadwal mereka selama liburan besok. Bukannya mendengarkan kata-kata Bian, Widuri malah fokus menatap pada sosok Bian dan mengagumi ketampanan dan sikap wibawanya. Waktu kita nggak banyak, 2 hari di Swiss dan 2 hari di Roma, setelah itu kita pulang. Sangat singkat, tapi semoga kamu menikmatinya. Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak. Kalaupun nggak pergi bulan madu, itu bukan masalah buatku. Aku tahu kalau kamu itu orang sibuk, waktu kamu terlalu berharga buat disia-siakan. Pergi honeymoon sama kamu bukan hal yang sia-sia, Widuri. Widuri tersenyum manis semanis madu. Senyumannya memanjakan mata dan jiwa suaminya. Kamu istirahat aja dulu, beberapa jam lagi kita pergi ke bandara. Iya, Mas. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan pada Nunung atau Uti, atau kamu bisa minta bantuan ibu. Oke, Mas. Kalau kamu butuh aku ada di ruang kerja. Iya, Mas Bian. Bian pamit meninggalkan seulas senyum yang terekam di otak Widuri untuk menemani waktu istirahatnya. Widuri tak bisa berdiam diri saja, bukannya istirahat, dia malah pergi keluar rumah untuk membantu Nyonya Farida mengerjakan sesuatu. 2. Kemana Yasa pergi? Dia pergi ke taman kota. Dari tempat ia memarkirkan motornya, dia melihat Roni dan Lanina sedang bersama menjajakan donat dagangan Lanina. Rupanya, sejak dini hari tadi, rasa penasaran Yasa tak bisa ditahan-tahan. Mengetahui Roni memiliki rencana untuk membantu Lanina berjualan, Yasa pun diam-diam pergi ke sana. Yasa tak lantas menghampiri, dia melihat dagangan Lanina cukup banyak. Pasti tak mudah menjualnya sampai habis. Yasa memiliki rencana, Yasa melihat ke sekitar dan memanggil beberapa orang secara acak. Bang, sorry ganggu, panggil Yasa pada orang yang baru saja menemarkir motor di dekatnya. Iya, kenapa? Saya mau minta bantuan. Bla bla bla. Yasa mengutarakan maksudnya pada abang-abang itu dan tampaknya abang-abang itu setuju lalu menerima selembar uang 50 ribuan dari Yasa. Bukan hanya pada abang-abang itu saja, Yasa juga meminta bantuan yang sama pada 2 orang ibu-ibu dan seorang anak kecil, dengan alur yang sama, diberi uang selembar 50 ribuan. Entah apa rencana Yasa. Lanina begitu semangat, walau nampak ada memar di salah satu sisi pipinya. Dibantu Roni, Lanina terlihat tak patah semangat sedikit pun walaupun dagangannya masih banyak. Yuk siapa lagi yang mau donatnya? Goceng aja bebas pilih topping. Ayo, siapa lagi yang mau bungkus? Seru Lanina. Gila. Ternyata jualan di tempat rame gini nggak serta-merta dagangan lu laku ya, Nin. Roni malah sudah kehausan dan kecapean. Ya gitu deh. Mbak, mau donatnya? Neng, ibu juga mau donatnya ya, 10 biji nih. Ibu juga ya, Neng. Aku juga, Kak. Bungkusin campur-campur toppingnya ya. Tiba-tiba, 4 orang yang Yasa beri uang tadi kompak menghampiri dan membeli donat-donat Lanina.
Lanina sampai kaget karena tiba-tiba dia dikerubuni pembeli yang membeli dengan jumlah cukup banyak. Lah, malah bengong lo, Nin. Bungkusin napa? Ingatkan Roni yang kembali menyibukkan diri. Iya, oke, maaf ya. Abang ini dulu, yang mana aja, Bang. Lanina tersadar dan dia segera menunjukkan semangatnya lagi. 3. Dibantu Roni, dia melayani para pembeli dadakan itu. Tanpa dia tahu kalau itu adalah pembeli dadakan suruhan Yasa. Dari tempat yang jauh, Yasa menyaksikan itu dan entah kenapa ada rasa senang di dalam hati melihat gadis malang itu bisa tertawa lepas bahagia. Laris manis, Ron. Alhamdulillah. Sekali dikerubuni, cuan 200.000. Yeay. Lanina menepuk-nepukan 4 lembar uang 50 ribuan ke lengan Roni dengan bangga. Kayaknya karena ada gue, dagangan lo jadi lebih gampang laris, Nin. Ya udah, besok-besok temenin lagi gue jualan ya. Oga ah. Ini juga kalau bukan karena ada PR matematika, gue ogah jualan begini. Hehe, ya kalau mau minta bantuan buat ngerjain PR, lo harus ada feedbacknya dong ke gue. Bantuin gue jualan, baru ntar gue bantu kerjain PR lu. Iyalah iya. Sikap ceria Lanina berubah saat melihat kemunculan Yasa yang berjalan mendekat ke arahnya. Mendadak Lanina jadi salah tingkah dan menjaga sikapnya baik-baik. Kenapa lo mingkem? Tanya Roni agak heran. Temen lo. Sahut Lanina dan memberi isyarat ke arah belakang Roni. Roni menoleh dan akhirnya melihat Yasa juga yang berjalan semakin dekat ke arah mereka. Hei, bro Yas. Sapa Roni sambil mengangkat tangan. Yasa bersikap sangat kalem seolah tak memiliki tujuan apapun. Ngapain lo di sini, Yas? Aneh banget ketemu lo di taman kota begini. Cuma lewat aja, kebetulan lihat lo di sini. Kan semalam lo udah tahu rencana gue mau bantuin Lanina jualan ya. Jangan-jangan lo sengaja datang ke sini pengen ketemu. Roni melirik ke arah Lanina lalu tersenyum tengil, Dehemnya dan semakin menggoda Lanina dan Yasa. Apaan sih lo, gaje? Kata Lanina lalu memalingkan wajah karena tak ingin ketahuan tersipu. Lanina pura-pura menyibukkan diri dengan membereskan sisa dagangannya. Awas lu. Ancam Yasa sambil berdesis tajam. Padahal memang itulah tujuan utama Yasa datang. Ya udah, sini lo duduk sini. Asyik juga kok ngongkrong sini, sambil liatin mbak-mbak jogging pakai legging. Lumayan, cuci mata Yas. Kata Roni iseng. Otak udang. Cibir Yasa. Yasa duduk di kursi plastik yang ada di tempat jualan Lanina. Lanina memiliki lapak sendiri setiap minggu pagi di antara deretan pedagang lainnya. 4. Duh, teriak-teriak mulu udah habis sebotol minum. Masih haus pula. Keluh Roni. Sana beli. Sekalian. Yasa menarik selembar uang tersisa di saku celana dan menyuruh Roni membeli minuman. Asyik. Beli 3 ya. Sekalian buat Lanina juga, kata Roni. Ya, padahal enggak usah. Gue kan bisa beli sendiri. Lanina tambah salting ditraktir minum oleh Yasa. Lo tabung aja duit jatah beli minum lu, oke. Roni pergi menuju ke lapak penjual minuman sehingga meninggalkan Yasa dan Lanina berdua saja di sana. Suasana begitu rikuh dan kaku. Tak tahu kenapa, saat ada Yasa, Lanina selalu merasa deg-degan. Lanina menoleh dan melihat Yasa sedang bermain handphone. Yas. Panggil Lanina ragu-ragu. Yasa mengangkat wajahnya dan menatap pada Lanina. Saat mata saling menatap, sengatan di dalam hati semakin kuat terasa. Kenapa? Tanya Yasa dengan dingin. Nih, sambil makan donat. Bebas dah, mau donat yang mana? Sok ambil silakan. Tawarkan Lanina sambil menyodorkan box donatnya pada Yasa. Berapaan sebijinya? Tanya Yasa. Nggak usah tanya harga, gratis kok. Nih, ambil aja. Yasa duduk tenang, padahal di dalam hati bersorak senang.
Dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Kamu kan jualan. Ya harus bayarlah. Nggak apa-apa, setiap jualan, aku punya jatah 5 donat gratis dari ibu. Itu upahku, jadi kamu ambil jatahku aja. Ada ketulusan yang Lanina tunjukkan, Yasa begitu senang bisa mengobrol seperti itu dengan gadis L6 tahun itu. Thanks, ucap Yasa lalu mengambil satu yang topping coklat untuk menghargai tawaran Lanina. Sama-sama. Lanina menyimpan lagi box itu untuk dijajakan ke para pengunjung taman kota. Tanpa sengaja, Yasa melihat luka memar di sisi pipi dekat ke telinga Lanina. Yasa menajamkan penglihatannya dan itu memang luka memar. Pipi kamu kenapa? Tanya Yasa curiga. Lanina melirik lagi pada Yasa lalu cepat-cepat menutup luka itu dengan rambutnya. Kayak abis tawuran. Kata Yasa sambil bercanda, tapi candaannya tetap tak melepaskan mereka dari situasi yang canggung. 5. Ini tuh kejedot pintu, hehe. Jawab Lanina ngasal sambil nyengir. Bohong. Ujar Yasa di dalam hati, Yasa sangat yakin kalau itu bukan karena kejedot pintu. Tapi pastinya karena perlakuan kasar ibunya. Mengingat video semalam saat Lanina memohon ampun di gelap malam pada ibunya, Yasa tiba-tiba jadi geram dan ingin sekali mengajarkan Lanina untuk melawan ketidakadilan itu. Tapi Yasa merasa itu terlalu cepat, lagi pula dirinya belum begitu kenal dekat dengan Lanina walau beberapa kali nurani Yasa tersentuh olehnya. Beli donatnya 2 ya. Ada pembeli datang. Obrolan di antara Yasa dan Lanina pun terjeda karena Lanina harus melayani pembelinya. Oh iya silakan. Dari balik sikap sok kalemnya, sebenarnya Yasa memperhatikan Lanina. Tapi sepertinya Lanina tak menyadari hal itu. Bagi Lanina, bahkan mendambakan Yasa adalah hal yang sangat lancang sebab ia tahu kalau Yasa adalah anak orang kaya yang memiliki segalanya, sementara dirinya. Widuri dan Bian diantar oleh Didan ke bandara. Nyonya Farida dan Tuan Sasmita tetap menunggu di rumah menemani Yasa. Tapi, berulang kali Nyonya Farida berpesan pada Widuri. Ibu nggak mau oleh-oleh apapun, ibu maunya dikasih cucu secepatnya. Udah, itu aja ibu mah. Kalau ingat itu, Widuri jadi senyum-senyum sendiri. Dia sangat nyaman dengan Nyonya Farida yang cerewet tapi penuh kasih sayang. Bahkan Nyonya Farida tidak mempermasalahkan status Widuri dan dari mana Widuri berasal. Begitu Nyonya Farida tahu kalau Widuri adalah korban keegoisan seorang suami toksik, Nyonya Farida juga sempat ikut-ikutan merutuki Randy. Dasar lalaki borokokok. Kalau ibu kenal orangnya, udah ibu ulek itu orang. Punya istri bukannya disayang malah dipukuli. Pakai segala ngatain bau ikan asin. Benar-benar menjatuhkan martabat seorang perempuan. Mendengar itu, Widuri merasa memiliki dukungan penuh. Seiring berjalannya waktu, Widuri merasa memiliki kekuatan lebih untuk melawan Randy satu hari nanti. Dengan penerbangan first class, Widuri bisa duduk selonjor sesuka hatinya di dalam pesawat. Apalagi perjalanan mereka sangat panjang, sekitar 18 jam lamanya menuju ke negeri Swiss yang ada di belahan bumi yang jauh dari titik berangkat. Dari tadi kamu senyum-senyum terus, ada apa? Tanya Bian. 6. Bukan apa-apa, Mas. Cuma inget sama pesan ibu tadi sebelum kita berangkat, jawabnya. Pesan yang mana? Tanya Bian pura-pura tak ingat. Itu loh, yang minta oleh-oleh. Oh, iya, aku ingat. Ibu kamu tuh menyenangkan banget ya, Mas. Walaupun aku cuma menantu, tapi aku kok kayak anak kandungnya. Ya begitulah, walaupun cerewet, tapi ibu tuh penyayang. Dia tahu mana orang yang akan ia kasih perhatian, tapi dia juga kadang tahu sama orang yang punya niat nggak baik terhadapku atau terhadap Yasa. Widuri manggut-manggut dan mengerti betapa Nyonya Farida sangat protektif terhadap Bian dan Yasa. Oh iya, Mas. Besok Yasa mulai sekolah lagi ya. Widuri mengganti topik pembicaraan. Iya. Ibu akan bantu kita buat mengawasi dia.
Kalau sama ibu, pasti Yasa nurut ya walaupun kadang protes juga. Hehe, aku tuh seneng banget lihat potret kehangat ibu dan ayah ke kamu dan ke Yasa. Semoga kelak aku juga bisa jadi sosok ibu seperti ibu kamu. Bian senang mendengar pernyataan Widuri. Bian memang mendambakan perempuan yang sama seperti ibunya karena baginya ibunya adalah yang terbaik yang bisa mendidiknya hingga bisa sukses di usia muda seperti sekarang ini tanpa banyak menuntut dan tanpa banyak tekanan. Perjalanan kita masih jauh ya, Mas. Iya, sayang. Masih sekitar 2 jam lagi. Kamu tidur aja. Istirahat biar begitu kita sampai kita bisa langsung menikmati liburan kita. Iya, Mas. Kiss. Bian mengecup kening Widuri agar Widuri bisa istirahat dengan nyaman sampai menunggu perjalanan panjang mereka berakhir dan landing di negeri indah yang mereka tuju. Hari ini ada kehebohan di kantor. Para staf sibuk bergosip dan kabar pernikahan Bian bocor. Seketika itu menjadi hot topic di seantero kantor. Ini gila sih. Bener-bener gila. Belaga kayak jomblo, tahu-tahu marit diam-diam dan sekarang lagi honeymoon di Eropa. Bener-bener deh ya, Big Boss kita tuh orang yang penuh kejutan. Yang bikin kita-kita di sini kayak badut. Kirain ke Eropa tuh buat kerjaan. Ternyata buat honeymoon dong. Siapa coba yang jadi istrinya? Sumpah deh Pak Bian. Tega bener main rahasia-rahasiaan dan bikin senatero kantor galau karena penasaran sama sosok istrinya. 7. Yang pasti sih bukan orang sembarangan. Pak Bian sangat menjaga privasi istrinya. Tapi yakin sih, kalau satu hari nanti juga pasti akan dikenalin ke kita semua secara resmi. Iya enggak? Seisi kantor heboh, termasuk Alia yang ikut tak percaya dengan kabar pernikahan Bian. Padahal, baru saja dia bergosip dengan Randy tentang Bian yang memiliki penyimpangan seksual dan dicurigai sebagai seorang impoten. Pak Bian marit. Mungkin benar kata Mas Randy, mungkin saja itu buat menyamarkan orientasi seksual dia yang sebenarnya. Bodoh ah. Yang penting entar Pak Bian hadir di acara weddingku. Pikir Alia dan lanjut ikut bergosip dengan para rekannya. Sungguh, kabar pernikahan Bian menjadi perbincangan heboh dan mereka mulai sibuk mencari tahu siapa sosok perempuan beruntung yang telah diperistri oleh seorang Biantara perkasa, Big Boss yang selalu membuat hati para karyawati di kantor cenat-cenut tak karuan. 8. Widuri kepayahan. Jangankan terbang selama belasan jam, naik pesawat jarak dekat pun tak pernah dia alami sekalipun. Setibanya di Bandara Internasional Zurich, ada sebuah sedan menunggu dan mengantar Bian dan Widuri ke hotel. Rencananya Bian dan Widuri hanya tinggal semalam di kota Zurich sebelum besok akan menghabiskan 2 hari di sebuah pedesaan yang ramai dikunjungi para wisatawan di kota Zermatt. Setibanya di depan hotel, Widuri tampak sangat lemas dan kepayahan. Sepertinya, untuk sekedar berjalan pun akan sangat lemas. Widuri, kita sampai. Kamu masih kuat berjalan sampai ke kamar kita? Bisik Bian dengan lembut. Bisa, Mas. Jawabnya berusaha kuat. Tapi Bian tak yakin. Aku gendong aja ya, tawari Bian. Widuri tak enak kalau itu sampai terjadi. Widuri segera menegakkan badannya agar terlihat kuat. Nggak usah, Mas. Aku kuat kok. Ayo. Beneran. Beneran, Mas. Ayo. Baiklah kalau begitu. Bian keluar dari mobil dan sopir yang menjemput tadi membantu mengeluarkan koper dari bagasi. Koper itu dibantu dibawakan oleh seorang bellboy. Selanjutnya Bian pergi ke meja resepsionis untuk mengambil akses card menuju kamarnya. Hotel itu seperti bangunan tua di abad pertengahan. Widuri menikmati setiap yang ia lihat. Sesekali berdecak tak percaya kalau saat ini dirinya sedang memijakkan kaki di benua Eropa. Tang Yu, ucap bellboy itu setelah diberi tip oleh Bian. Mereka masuk ke dalam kamar dan Widuri langsung saja menjatuhkan dirinya di atas ranjang yang nyaman. Inilah yang dinamakan jet lag, membuat metabolisme tubuh tidak bekerja optimal. Bilang aja kalau kamu mau sesuatu ya,
kata Bian yang memilih untuk duduk di sebuah sofa single di dekat jendela. Iya, Mas. Apa aku boleh rebahan sebentar? Boleh. 9. Bian langsung menyibukkan diri dengan laptop dan handphonenya. Walaupun sedang liburan, dia tak benar-benar 100% libur. Dia masih menyempatkan diri untuk memeriksa beberapa email dan laporan yang masuk. Dengan matanya yang mengantuk, Widuri diam-diam memperhatikan pria gagah itu. Apakah ini mimpi? Apakah satu hari nanti aku akan terbangun di kehidupanku yang sebenarnya? Tanya Widuri pada dirinya sendiri. Keriting. Ponsel Bian berdering. Sejak di bandara tadi, Bian sudah mengaktifkan kembali nomornya. Baru sampai pun sudah ada yang menelpon. Ya, halo. Halo, Pak. Apa sudah sampai di Zurich? Sudah. Yang menelpon adalah Chandra, tangan kanan Bian di perusahaan. Li dari Korea menunda kunjungannya dan akan menunggu Anda pulang dari liburan. Oke, itu lebih baik. Baguslah kalau Merli mau menunggu sampai saya pulang dari liburan. Dan satu lagi Pak, ada undangan dari salah satu staf di divisi pemasaran. Dia sangat memaksa saya untuk menyampaikan undangannya pada Pak Bian. Siapa? Alia. Dia juga memaksa saya untuk mengirimkan foto undangannya pada Anda, berikut link undangan digitalnya, sudah saya kirimkan ke nomor ini ya, Pak. Sahut Bian dengan santai. Bian tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Sementara itu saja, Pak. Sampai 4 hari ke depan, saya pastikan saya tidak akan melaporkan apa-apa pada Pak Bian. Saya akan menghandle semuanya. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat bersenang-senang. Bian menutup obrolan dan melihat foto undangan yang dimaksud. Chandra juga mengirim tautan undangan digital agar Bian bisa melihat detail dari undangan itu. Ya ampun, Mas. Di momen liburan aja, kayaknya kamu masih tetap sibuk. Harusnya kita menunda acara honeymoon ini sampai kamu ada waktu luang, kata Widuri jadi merasa bersalah. Widuri menguatkan dirinya lalu berjalan pada Bian, berdiri di belakang sofa yang diduduki oleh Bian dan memberikan sebuah pijatan lembut berharap Bian merasa relaks. Kok malah kamu yang mijitin aku? Bukannya kamu masih jet lag? Nggak apa-apa, aku harus memanfaatkan setiap menit saat berada di sini, aku harus kuat. Dan kamu harus kuat buat bisa lembur sampai pagi. Ingat apa pesan ibu? Goda Bian sambil menoleh sekilas pada 10. Widuri. Hehe, iya ingat, Mas. Ibu kasih jamu buat nambah stamina kok, bisa diminum sebelum tempur. Memang begitulah, Ibu. Bian sudah membuka tautan undangan digital itu dan muncullah undangan dengan nama Alia dan Randy tertulis indah di dalamnya. Dengan jelas Widuri membacanya juga. Widuri ikut menatap layar ponsel suaminya secara diam-diam dari belakang. Alia, Randy. Kenapa dua nama itu sangat identik dengan orang-orang yang pernah mengkhianati aku? Batin Widuri. Hati Widuri merasa tergelitik dan ingin tahu siapa orang yang ada di undangan itu. Bian tak scroll sampai ke bawah sehingga tak ada lembar yang menunjukkan potret kedua calon mempelai. Mas. Kok nggak lanjut di scroll ke bawah? Undangan dari siapa itu? Tanya Widuri penasaran. Ini dari salah satu karyawanku, jawab Bian tak mencurigai apapun. Widuri sangat ingat kalau Randy dan ibunya sangat membanggakan Alia sebagai wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Apa mungkin perusahaan tempat Alia bekerja adalah perusahaan Bian? Pikir Widuri. Mas, boleh nggak aku lihat undangannya? Pinta Widuri walau segan, tapi sungguh ia penasaran dan ingin memastikan siapa pemilik undangan itu. Boleh. Bian menyerahkan ponselnya pada Widuri. Terima kasih, Mas. Apa kamu mau hadir di pernikahan karyawanku? Tadinya aku nggak ada rencana buat hadir, tapi kalau kamu mau, ayo kita hadiri acara pernikahan itu, ucap Bian.
Walau segan, Widuri mengklik link undangan itu dan sekali lagi ia melihat nama Alia dan Randy Juliansyah. Ya, itu memang nama lengkap mantan suaminya. Hati Widuri agak tergores jika mengingat sosoknya, terngiang bentakan dan pukulan yang selalu Randy hadiahkan pada Widuri, dan sekarang dengan bangganya Randy akan menikah lagi dengan pesta super meriah dengan Alia. Bian menoleh dan memperhatikan Widuri. Bian pun melihat perubahan ekspresi Widuri. Bian mulai keheranan. "Kenapa, sayang?" tanya Bian. Widuri sudah melihat potret prewedding Alia dan Randy di bagian tengah undangan dan sudah jelas sekarang kalau ternyata itu memang undangan dari mantan suaminya. "Hey, are you okay? Ada apa? Apa kamu kenal sama mereka?" tanya Bian lalu menarik tangan Widuri dengan 11. Lembut lalu mengajak Widuri untuk duduk di atas pangkuannya. Widuri pun duduk di atas pangkuan Bian dengan pasrah dan matanya tetap fokus menatap ke layar ponsel. Widuri tak bisa menyembunyikan lagi ekspresi wajahnya yang perlahan muram sehingga membuat Bian semakin bertanya-tanya. "Aku memang kenal pada orang-orang di dalam undangan ini, Mas." Widuri mulai mengaku. "Wah, kok kebetulan begini ya? Apa mereka teman-teman kamu?" Beberapa saat Widuri diam. Perlukah Widuri mengatakan kalau dia adalah mantan istri calon mempelai pria dalam undangan? "Widuri, ini undangan dari mantan suamiku, Mas." Sorot mata kebahagiaan berganti dengan sorot mata yang masih menyimpan luka ketika Widuri jujur pada Bian. Bian cukup terkesiap mendengarnya. "Mas Randy adalah pria yang pernah menikahiku sekaligus menginjak-nginjak harga diriku dan Alia adalah wanita idamannya. Aku sangat tahu dengan dua nama yang tertulis di dalam undangan ini," ungkap Widuri dengan penuh perasaan. Bian masih tak habis pikir. Kebetulan macam apa ini? Tapi ini sudah jalan takdir dari Tuhan. Tuhan mengujiku untuk mengenal pria seperti Mas Randy sebelum aku bertemu dengan kamu yang benar-benar menghargai aku, Mas. Lanjut Widuri lalu kembali tersenyum walau di balik senyumnya masih ada luka yang tersimpan. Sebab, Widuri terkenang dengan masa-masa ketika Randy menyiksanya. Bian juga ikut marah begitu tahu kalau undangan itu ternyata dari orang-orang yang pernah menghina istrinya. "Angkat kepalamu, Widuri. Kita akan menghadiri acara pernikahan mereka. Buktikan, kalau kehidupanmu akan lebih baik setelah lepas dari mereka." Widuri menatap Bian dengan tatapan yang nanar, ucapan Bian seperti menyulut semangat Widuri agar bangkit dan lepas dari bayang-bayang keluarga Randy. "Kamu mau hadir ke acara itu? Dan kamu mau mengajakku juga, Mas?" tanya Widuri penuh harap. "Ya. Kamu akan datang ke acara pernikahan mereka sebagai istriku." Widuri sangat terharu, Bian sungguh-sungguh mendukung dan menjadi tameng untuknya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak." Widuri langsung memeluk Bian. Bian tersenyum puas. Tak sabar juga rasanya Bian ingin segera bertatap muka dengan pria brengsek yang telah menghinakan Widuri di masa yang telah lalu. Komentar bab 148. 12. Randy baru bisa menikahi Alia setelah 4 bulan bercerai dari Widuri karena keduanya begitu terobsesi menggelar pernikahan super fancy sesuai impian Alia. Keduanya bekerja menabung dan mencari pinjaman agar bisa menyewa gedung dan wedding planner terbaik di kota. Semua persiapan sudah 80%. Dan undangan sudah disebar. Alia menceklis semua list persiapan yang ia tulis di iPad-nya. "Alia, apa kamu mengundang mantan istrinya Randy?" tanya Mariati, ibunya Randy. Calon mamer dan calon mantu sedang menikmati waktu bersantai di sebuah salon kecantikan. Mereka begitu kompak dan harmonis. "Widuri maksudnya, Bu?" "Iya. Si Widuri. Ibu sarankan jangan deh, jangan sampai dia datang dan mengacau. Namanya mantan kan gak usah dilibatkan lagi. Apalagi kamu sama Randy lagi menjelang kebahagiaan yang baru." "Enggak kok, aku nggak mengundang dia. Ya kali aku ngundang orang yang nggak penting, Bu. Kedatangan dia bisa merusak konsep pernikahan yang udah aku idamkan selama 4 bulan ini, Bu."
Dia nggak akan ngerti dress code, dia nggak akan mampu untuk itu. Ya mainan dia itu cuma cucian kotor sama piring-piring kotor. Mana ngerti dia hal-hal keren seperti kamu, Al. Mariyati dan Alia begitu kompak menghina Widuri. Lagian nih ya, Bu. Yang nanti datang ke pesta nikahan aku sama Mas Randy tuh cuma orang-orang terpilih aja. Rekan kerja juga nggak sembarangan yang aku undang, kebanyakan sih para petinggi dan para pemimpin divisi. Baguslah, Al. Memang sudah seharusnya begitu. Ibu tuh ya, boro-boro bisa duduk santai sambil perawatan gini sama si Widuri, diajak ngobrol soal skincare terbaru aja dia nggak ada ngerti-ngertinya. Nah, kalau sama kamu sih, mau ngobrolin apa aja juga pasti nyambung. Iya dong, Bu. Aku ini kan high value woman. Aku tahu tentang fashion, dan apapun yang sedang tren. Nanti, kita bisa dong liburan bareng, Al. Atau, kamu hadiahkan tas Hermes terbaru buat ibu. Ya tergantung berapa banyak nafkah yang dikasih Mas Randy ke aku nanti. Kalau ada sisa, pasti aku akan membelikan ibu hadiah setiap bulan. Mariyati merasa sangat klop dengan Alia, kepribadian mereka sangat nyambung dan inilah sebab kenapa Mariyati tak suka pada Widuri, sebab Widuri yang lama tak memiliki apa-apa. Itu hanya Widuri yang lama, jika Widuri yang baru. 13. Menikmati secangkir coklat panas dengan 2 buah croissant di sebuah kafe di pinggir Sungai Limat. Widuri merasa sangat asing tapi juga merasa sangat nyaman. Tak ada lalu lalang kendaraan, tak ada kemacetan. Yang terlihat adalah bangunan-bangunan bergaya klasik sejauh mata memandang. Kita datang di waktu yang tepat, beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim semi. Bian membuka obrolan. Musim semi. Serius, Mas. Seumur-umur, aku nggak tahu gimana suasana musim semi. Cuma lihat di postingan orang-orang aja, postingan orang-orang yang liburan ke negara yang memiliki Four Seasons. Widuri sangat antusias menyambut musim semi pertamanya. Tapi kita batal main ski di Matterhorn. Nggak apa-apa deh, mungkin musim semi akan lebih mengesankan buatku, Mas. Ya udah kalau kamu memang senengnya begitu. Widuri menyerahkan senyum rekahnya pada Bian. Senyumannya itu serupa bunga yang bermekaran di musim semi. Kita kembali ke hotel sekarang. Ajak Bian sambil memeriksa jam tangannya. Iya, Mas. Kapan kita sholat maghrib? Aku nggak ngerti deh sama jam sholat di sini, untung kamu update banget ya, Mas. Karena mengikuti pergerakan matahari, jatuhnya waktu sholat di sini nggak sama kayak di Jakarta, sayang. Subuh jatuhnya jam 2.30 pagi, Zahur sekitar jam 2 siang, Asyar jam setengah 6, Maghribnya jam 9 malam dan Isya di jam 1 malam. Nggak usah takut kelewat, aku udah pasang alarmnya kok. Bian menjelaskan dengan detail. Iya ya, ini udah jam 8 malam tapi masih ada terang-terangnya. Itulah, apa kamu mau coba menjalani puasa di sini? Kita harus berpuasa lebih dari 18 jam, goda Bian. Enggak deh. Kesininya pas liburan aja ya, hehe. Oke, next time, kita bujuk Yasa buat ikut. Setuju, Mas. Selain sama aku, kamu juga butuh quality time sama Yasa, dan itu salah satu yang paling utama, kata Widuri. Inilah yang Bian suka dari Widuri. Walaupun Yasa bersikap buruk pada Widuri, tapi Widuri tak pernah mengadu atau mempengaruhi Bian untuk memarahi Yasa. Walaupun kadang hati Widuri kesal, tapi Widuri tak pernah berniat untuk merebut seluruh perhatian Bian dari Yasa karena yang Widuri tahu hubungan anak dan orang tua adalah hubungan yang keramat, tak boleh dijauhkan satu sama lain. Yuk, ke hotel sekarang. Coklat dan croissantku udah habis, kata Widuri bersiap untuk pergi. Ayo. 14. Setelah bersantai di kafe klasik itu, mereka pun memutuskan untuk pulang ke hotel yang hanya berjarak sekitar 100 meter saja dari sana. Mereka berjalan bersama, Bian merangkul Widuri agar tak kedinginan.
Walaupun sudah memasuki musim semi, tapi suhu di sana masih tetap dingin jika dibanding dengan iklim di Nusantara. Sesampainya di dalam hotel, Bian melepaskan kotnya lalu menyalakan penghangat ruangan. Selanjutnya Bian menepi menyandarkan tubuh jangkungnya di headboard ranjang. Penghangat ruangan gak bekerja dengan baik, kenapa ruangan ini masih terasa dingin? Ucap Bian lalu mengotak-atik remote yang mengatur semua fasilitas kamar. Masa sih, Mas? Udah cukup hangat kata Widuri yang sudah membuka sweaternya sehingga hanya meninggalkan kaos tangan panjang berkerah lebar memperlihatkan lekuk bahu dan bentuk dada yang sangat presisi dengan postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi. Mungkin aku butuh yang lain. Penghangat ruangan saja nggak akan cukup, kata Bian dengan maksud terselubung. Apa kamu mau dibuatkan minuman hangat? Kalau nggak salah ibu masukin beberapa jamu penghangat badan, Mas. Nggak usah. Terus apa dong yang bisa bikin kamu nggak kedinginan? Kamu. Jawab Bian. Widuri yang sedang merapikan rambut di depan cermin spontan menoleh dengan jawaban singkat Bian. Walau singkat, tapi jawaban itu memiliki makna yang dalam. Aku. Ya, come closer, honey. Pinta Bian dengan suara setengah berbisik membuat Widuri merasa terpancing. Widuri mengabaikan sisirnya dan langsung memenuhi permintaan Bian. Widuri berjalan mendekat lalu berdiri tepat di samping Bian. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Suamiku. Tanya Widuri, di akhir kalimat ia agak tersipu. Hangatkan aku. Pinta Bian lalu meremas bokong Widuri dengan jari-jarinya. Sekarang. Atau mau nunggu selesai Isya, Mas? Sekarang aja, masih ada waktu. Setelah ini kita mandi sama-sama. Baiklah. Widuri tidak menunda keinginan Bian. Widuri menurut dan patuh. Lagi pula Widuri juga mau. Gerakan Bian di malam pertama terekam di otaknya dan itulah yang ingin terus diulang setiap waktu oleh Widuri. Naiklah. Bian menarik jemari Widuri lalu mengarahkan Widuri untuk naik ke atas tubuhnya. 15. Widuri sudah mengambil posisi, dia mendaratkan tubuhnya di atas tubuh gagah suaminya. Dada Bian yang bidang adalah tempat yang nyaman untuk menepi. Bian menyentuh bibir ranum milik istrinya, mengusapnya dan merasakan tubuh Widuri bergerak beringsut menimbulkan rangsangan yang semakin intens. Tanpa kata, Widuri memagut bibir Bian dan dia melumat bibir pria itu dengan lembut. Melumatnya seperti sedang melumat sendok es krim. Bian sangat senang karena Widuri mulai agresif sekarang. Dan Widuri begitu menyenangkan Bian malam itu. Esok harinya, mereka melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil yang memiliki kontur alam menakjubkan. Bagai lukisan hidup yang bisa dipijak. Bergeser dari pusat kota, Bian memilih sebuah pedesaan yang dekat dengan sebuah danau berwarna hijau toska yang dikelilingi oleh tebing batu yang menjulang gagah. Begitu sampai di kabin yang akan menjadi tempat mereka menginap. Widuri dengan riangnya berlarian di padang rumput menghijau berhias bunga warna-warni yang sedang bermekaran. Wow, luar biasa. Apa ini nyata? Ini benar-benar kayak tempat di negeri dongeng, Mas. Seru Widuri begitu bahagia. Dia begitu leluasa berteriak karena di sana sangat sepi dan tak ada seorang pun yang ada di sekitar mereka kecuali beberapa orang yang ada di kabin lain yang berjarak cukup jauh dari kabin yang ditempati oleh Bian dan Widuri. Dan kamu kayak putri di negeri dongeng. Kecantikan kamu seperti nggak nyata, Widuri. Pemandangan ini jadi kali lebih sempurna dengan kamu yang menjadi salah satu objeknya. Ungkap Bian bergumam, bagai pujangga yang sedang jatuh cinta. Bian berjalan mendekat, bergabung dengan Widuri yang sedang menikmati euforianya. Mata Bian fokus pada perempuan yang memakai dress bunga-bunga, berbaur dengan bunga-bunga yang sedang rekah di antara hamparan rumput yang menghijau. Setelah semakin dekat, Bian mengabadikan Widuri dengan kamera ponselnya dan gambarnya begitu presisi walaupun wajah Widuri tidak terlihat karena terhalang oleh rambut yang tertiup angin. Untuk kali
Kali pertama Bian memposting sosok Widuri di media sosialnya dengan caption yang sangat manis. Dua keajaiban di satu tempat yang sama, dalam bahasa Inggris, two wonders in the same place. Bian melanggar prinsip soal privasi dan dengan bangganya menunjukkan potret istrinya perdana di akun media sosialnya. Saat potret itu berhasil diunggah, orang-orang yang mengikuti Bian di media sosial langsung heboh dan sesak nafas. Termasuk Alia yang langsung heboh begitu mendapat notifikasi postingan baru dari sang channel. 16. Jika di Swiss masih jam 10 pagi, saat ini di Jakarta sudah jam 3 sore. Jakarta 5 jam lebih cepat dari waktu di Swiss. Saat Bian memposting foto istrinya, adalah bertepatan dengan jam bubaran kantor. Sekali lagi Bian membuat kehebohan di kalangan para karyawannya. Akhirnya rilis juga foto istrinya Pak Bian. Iya, tapi tetap aja kita nggak bisa lihat wajahnya. Ih, Pak Bian. Kenapa sih sekalinya posting malah bikin kita makin pinisirin? Captionnya manis banget ya ampun. Beneran gak ngangka kalau bos kita yang sangat berwibawa bisa ini sama perempuan yang dicintainya. Mereka begitu seheboh saat idola favorit mereka mengunggah foto terbaru. Bian memang bos merangkap idola bagi sebagian besar karyawannya. Alia ikut penasaran tapi dia merasa melihat sesuatu yang cukup menggelitiki perasaannya. Siluet hidungnya. Gumamnya dan mengamati foto itu lamat-lamat. Alia memejam mata dan mencoba mengingat wajah Widuri yang buluk tapi ia akui kalau Widuri memiliki kontur wajah yang presisi. Kok mirip si buluk? Tapi mustahil. Haha. Mustahil banget. Sialan. Liar banget otakku sampai nyama-nyamain istri Pak Bian sama si Widuri. Haha. Alia menyangkal dan tertawa puas. Wajah Widuri memang tertutup oleh rambut yang tertiup angin, lagi pula, walaupun wajahnya tidak tertutup, sudah pasti kalau Alia tak akan mengenali penampilan Widuri yang baru. Widuri. Panggil Bian. Iya, Mas. Widuri yang sedang sibuk menghangatkan makanan kaleng di dapur kecil di sudut kabin menoleh pada Bian. Kamu mau memberikan hadiah untuk pernikahan mantan suami kamu. Widuri diam sejenak. Seharusnya Widuri memberikan kado yang bernilai tinggi untuk membeli hinaan Randy dan keluarganya selama ini. Menurut Mas Bian, kado apa ya yang cocok buat mereka? Tanya Widuri. Beri mereka kado yang bernilai. Harapan Widuri bersambut, ternyata pikiran Widuri dan Bian sama. Kira-kira apa ya, Mas? 17. Sepasang jam tangan, cari yang kisaran harga belasan ribu dolar saja. Belasan ribu dolar itu jatuhnya berapa rupiah ya? Widuri menerawang mencoba menghitung kasar. Jika $1 sekitar 15.000 rupiah, berarti 10.000 dolar setara 150 juta, lalu bagaimana jika belasan ribu dolar? Jangan, Mas. Jangan yang terlalu mahal sayang uangnya. Bukankah kamu mau membayar hinaan mereka selama ini? Iya, tapi nggak usah ngasih kado mahal juga sih, Mas. Kan sayang uangnya mending dikasihkan ke orang yang lebih butuh. Terus, cari barang yang kisaran harga wajar aja. Bisa barang yang lebih bermanfaat buat rumah tangga mereka. Ya kalau aku sih terserah kamu aja. Kita beli di Jakarta aja deh. Lihat aja nanti, Mas. Oke. Widuri lanjut fokus dengan makanan yang dimasaknya. Hanya tinggal menunggu hari dia akan kembali menemui masa lalu yang pernah menyiksa raga dan batinnya. Kita lihat saja, Mas. Siapa yang akan berbahagia di pernikahan kedua di antara kita? Aku bersama Mas Bian, atau kamu dengan masalah seksual kamu? Batin Widuri sambil tersenyum puas. 18. Baru 2 hari menjalani honeymoon, terhitung sudah lebih dari 7 kali mereka memanfaatkan waktu untuk bercinta setiap kali ada kesempatan. Bian memiliki stamina yang luar biasa, dalam keadaan tidak digoda pun, Bian selalu tune on. Menemukan Widuri, laksana menemukan pulau surga yang tak pernah dijamah oleh orang lain, itulah sebab kenapa Bian merasa sangat memilikinya.
Selesai bercinta, mereka melanjutkan dengan saling bercerita sebelum pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bersandar di dada bidang Biantara Perkasa adalah salah satu kegemaran Widuri saat ini. Semoga yang kali ini jadi, bisik Bian sembari mengelus-elus kepala Widuri. Jadi apa, Mas? Jadi bayilah. Aku sudah semakin tua, jadi harus usaha terus biar cepetan jadi. Nggak ada yang ngangka kamu menuju 40 tahun, Mas. Serius deh? Goda Widuri lalu mendongakkan kepalanya menatap wajah rupawan suaminya. Kamu udah kayak orang-orang aja ya? Ya karena kenyataannya memang begitu, Mas. Kamu tuh definisi awet muda. Gagah pula. Dan kenyataannya aku udah mau 40. So, kalau boleh meminta, aku mau anak yang banyak dari kamu. Minimal 3 lah, biar Yasa nggak kesepian, pinta Bian dalam suasana yang santai. Semoga aja kita dikasih rezeki 3 anak yang lucu-lucu seperti yang kamu minta ya, Mas. Dan kamu siap jadi ibu dari anak-anakku. Siap, Mas. Bagus. Ini kan malam terakhir kita di sini, selanjutnya kita kemana lagi, Mas? Cuma 2 hari tersisa, besok kita sudah ada di Roma dan hari terakhir di Milan, belanjalah sepuasnya. Setelah itu kita pulang, 1 hari nanti, kita rancang lagi rencana untuk liburan yang lebih panjang. Oke. Makasih banyak ya, Mas. Sudah membawa aku ke tempat yang indah ini. Menikmati lukisan alam yang begitu nyata. Menikmati musim semi yang indah, mengajak aku naik cable car dan melihat kota Zermatt dari ketinggian. Bahkan aku nggak pernah bermimpi untuk bisa liburan ke sini. Makasih banyak, Mas. Sama-sama. Kalau mau apa-apa bilang aja ya. 19. Iya, Mas. Kamu sudah memanjakan aku, apa yang bisa aku berikan buat kamu? Banyak. Apa aja itu? Cinta, kasih sayang, ketulusan dan kesetiaan. Itu yang aku harapkan dari kamu. Widuri merasa percaya diri dan yakin akan mampu memenuhi keinginan yang Bian sebutkan itu. Kamu akan mendapatkan semuanya, Mas. Dan satu lagi. Apa itu? Berikan perhatian juga buat Yasa, mungkin kamu lebih pantas menjadi kakaknya dibanding jadi ibunya, tapi umur itu cuma angka, kan? Aku ngerasa, kalau kamu bisa membuat dia merasa memiliki keluarga yang utuh di rumah. Ah, Yasa. Ya. Widuri tahu kalau kenakalan Yasa adalah bentuk protesnya atas perpisahan orang tuanya. Widuri mengerti akan hal itu. Yasa adalah tantangan terbesar Widuri setelah menikah dengan Bian. Yang aku tahu, salah satu keinginan terbesar Yasa adalah merasakan keluarga yang lengkap. Dia berharap aku kembali pada mamanya tapi itu benar-benar mustahil. Kalaupun di dunia ini hanya ada wanita tersisa dan itu adalah mamanya Yasa, aku tetap nggak akan pernah kembali sama dia. Widuri menyimak Bian dan merasakan ada goresan luka yang tertinggal di hati Bian di pernikahan pertamanya. Widuri memberi elusan lembut pada dada Bian, menstimulasi agar emosi Bian tidak berkelanjutan. Tenang aja, Mas. Aku akan berusaha melunakkan hati Yasa. Aku memang nggak bisa menggantikan mamanya, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Tapi mungkin aku bisa menggantikan perannya, aku akan berusaha. Bian percaya. Bian sangat percaya pada Widuri. Itulah sebabnya kenapa Bian menjatuhkan pilihan pada Widuri. Bian mendekap wanita yang telah mencuri hatinya itu. Bian berterima kasih dan sama sekali tak menemukan dusta di dalam ucapan yang Widuri tuturkan barusan. 1 hari di Roma, menghabiskan waktu berjalan-jalan mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah. Widuri tak pernah sadar kalau Bian mengambil banyak potretnya secara diam-diam. Hari berikutnya, mereka pergi ke salah satu pusat mode dunia. Kota Milan adalah surga para fashionista dunia untuk berburu barang-barang brand ternama. Gucci, Prada, Armani, Fendi, Dolce & Gabbana dan masih banyak lagi, adalah sederet brand asli negeri pizza itu.
Widuri memiliki kesempatan untuk membeli barang-barang yang tak semua orang bisa memilikinya. Tas, sepatu, fashion senilai ratusan juta dipilihkan oleh Bian. 20. Sebenarnya Widuri sangat segan dan memilih untuk membeli yang tidak terlalu mahal, tapi Bian memilihkan yang terbaik dan akhirnya Widuri pasrah saja dan tak mampu menolak. Selain acara jalan-jalan dan belanja, tentu saja semuanya selalu dituntaskan di atas ranjang. Bian meminta Widuri memuaskan hasratnya, dan imbalannya, Bian memperlakukan Widuri bagai seorang ratu. Widuri selalu memuaskan Bian dan Bian akan selalu memanjakan Widuri. 4 hari yang penuh kesan. Widuri pulang dengan aura super positif yang ia bagikan pada orang-orang di rumah. Widuri duduk di ruang utama bersama Nyonya Farida, membongkar barang-barang yang dibeli. Selain membeli untuk istrinya, Bian juga membelikan barang-barang branded untuk sang ibu. Tak lupa para art juga mendapatkan jatah oleh-oleh seaprek coklat dan souvenir manis. Bagus nih, ibu suka. Makasih ya, pasti kamu yang milihin, iya kan? Iya, Bu. Aku yang pilih, tapi tetap aja Mas Bian yang bayarin, hehe. Nah, kalau kamu yang milihkan sesuai sama yang ibu mau. Ini benar-benar edisi terbatas, cuma ada 200 unit yang diproduksi, tapi ibu sebel karena udah banyak banget tiruannya. Widuri hanya tersenyum mendengarkan gerutuan Nyonya Farida. Tapi Nyonya Farida tampak bahagia dengan tas pilihan Widuri. Widuri mulai terbiasa dengan kehidupan barunya ini, menghamburkan uang yang jumlahnya tak mampu ia hitung. Widuri pulang sejak semalam, tapi belum bertemu dengan Yasa. Widuri tak merasakan tanda-tanda keberadaan Yasa sejak ia pulang ke rumah. Kebetulan, saat sarapan tadi Widuri tidak ikut karena merasa sangat lemas. Yasa kemana ya, Bu? Apa dia ada di kamarnya? Tanya Widuri. Yasa kan sekolah, belum pulang. Katanya ada ekskul sampai jam 4 sore, jawab Nyonya Farida. Oh iya. Widuri baru ingat kalau ini hari Jumat. Ada kegiatan ekstra di sekolah Yasa setiap hari Jumat. Dan besok adalah hari Sabtu. Hari pernikahan Randy dan juga Alia. Widuri tak sabar menantikan hari itu. Sore ini ibu pulang, tolong jaga Yasa baik-baik ya. Kalau dia ketus, judes, tolong kamu maklumi. Apa ibu nggak tunggu sampai hari Minggu aja? Ibu nggak bisa lama-lama ninggalin rumah, ibu tunggu lo kamu ke Bandung, tinggal beberapa hari di rumah ibu. Banyak jajanan enak, bisa manjain perut kamu kalau ke rumah ibu mah. Wah, jadi pengen ke sana juga. 21. Bujuk Bian buat Neng habiskan akhir pekan di Bandung. Tapi kalau sekarang sih, ibu tahu dia masih sibuk. Iya, Bu. Kata Mas Bian, bulan ini akan jadi bulan yang sibuk buat dia, jadi belum bisa pergi jauh-jauh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian sehat-sehat. Jaga makan, jaga pola istirahat, biar cucu ibu segera launching. Ya, canda Nyonya Farida. Widuri menukas dengan senyum tersipu. Nyonya Farida memang selalu seperti itu. Bian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semalam baru pulang dari luar negeri, esok harinya langsung kembali menjalani rutinitasnya. Kehadiran Bian membuat suasana kantor menjadi sangat berbeda. Mereka yang 4 hari ini heboh bergosip tentang Bian, seketika senyap ketika sang Big Boss sudah kembali ke kantor. Aura Bian tak mampu dibendung. Dia sosok bos yang sangat dihormati tapi di samping itu juga Bian adalah sosok bos yang sangat diidolakan, tak jarang menjadi objek fantasi liar para karyawatinya. Asyik. Pak Bian udah pulang dari liburan, berarti besok malam bakalan hadir ke weddingku dong. Alia begitu girang mengetahui Bian sudah pulang berlibur. Walaupun besok ia akan menjadi pengantin, tapi dia masih menyempatkan diri untuk bekerja agar mendapatkan cuti panjang setelah menikah. Hei Alia, emangnya kamu yakin Pak Bian bakalan datang ke pesta kamu? Jangan terlalu ngarep deh, cibir seorang teman yang duduk bersebelahan dengan meja kerja Alia.
Yakin? Emang kenapa? Pestaku bukan pesta kaleng-kaleng lo ya. Pak Bian gak akan ragu buat berbaur dengan pesta pernikahanku. Apa beliau akan datang sama istrinya? Mungkin, tapi nggak yakin. Soalnya Pak Bian tuh kayak menjaga sosok istrinya dari orang-orang luar. Posting foto beberapa kali, nggak ada satupun yang kelibatan mukanya. Di jam senggang, para staf mulai bergosip lagi. Terserah deh, mau sama istrinya atau enggak. Yang penting Pak Bian mau datang ke acara pernikahanku. Semoga deh, aku doain. Semoga bawain ampau dolar buat kamu ya. Iyalah. Atau enggak, ceklah. 2 digit juga enggak apa-apa. Haha. Canda Alia ngarep. Begitulah. Alia masih bisa tertawa-tawa, mengharapkan kebahagiaan dari Randy dan hanya tinggal menunggu kurang lebih setengah hari lagi. Randy akan segera memperistrinya secara sah di mata hukum dan agama. 22. Regita Arsela sedang melakukan pemotretan untuk produk fashion yang menjadikannya sebagai brand ambasadornya. Oke. Kita dapat semuanya. Udah cukup buat hari ini. Kata fotografer yang bekerja sama dalam proyek pemotretan itu. Akhirnya. Regita lega dan merasa bebas setelah pekerjaannya selesai. Regitu menepi ke sofa tunggu dan menyandarkan punggungnya yang lelah. Re, udah tahu kabar dari mantan suami kamu? Tanya Ismi, manajer Regita yang sejak tadi sibuk sendiri dengan ponselnya. Nggak usah kasih tahu ah. Nggak penting. Jawab Regitu dengan sikap apatisnya. Serius. Nggak mau kepo sama istri barunya. Pancing Ismi. Istri baru. Mendengar itu, barulah Regita merasa tertarik dan pastinya tak menyangka kalau mantan suaminya yang menduda selama 7 tahun tiba-tiba memiliki istri baru. Kaget kan? Haha, sama lo, aku juga kaget. Goda Ismi. Regita yang tadinya tak mau peduli, pada akhirnya malah jadi penasaran. Apa benar Bian sudah menikah? Dengan siapa?